Bagi sebahagian besar dari kita, makan tanpa benda yang satu ini terasa seperti hampa. Lidah kita rela terbakar, perut kita rela kepanasan, demi sebuah sensasi yang seringkali membuat kita berkeringat. Sambal. Tapi, sejak kapan kita menjadi bangsa yang begitu terobsesi dengan rasa pedas? Dan benarkah cabai yang menjadi bahan utama sambal itu asli dari bumi Nusantara? Mango spicy. Sebelum abad ke-16, nenek moyang kita sama sekali tidak mengenal cabai yang kita makan hari ini. Ia baru hadir di Nusantara sekitar tahun 1500-an, dibawa oleh para pelaut Portugis dan Spanyol melalui jalur perdagangan global. Lalu, bagaimana orang Indonesia zaman dulu menciptakan rasa pedas sebelum cabai datang? Catatan kuno menunjukkan bahwa dulu masyarakat Jawa menggunakan jahe, merica, dan cabai untuk memberikan sensasi pedas pada makanan mereka. Ketika pohon cabai dari benua seberang itu ditanam di tanah Nusantara yang subur, ia tumbuh dengan sangat baik. Sifat pedas cabai yang ini ternyata jauh lebih menggugah selera dibanding merica. Uniknya, alih-alih hanya mengonsumsinya secara utuh, orang Indonesia memilih untuk menguliknya. Mereka memadukannya dengan bahan-bahan lokal yang sudah ada. Dari sinilah rahasia kelezatan bernama sambal mulai merajai meja makan di seluruh Nusantara. Sambal berubah menjadi sebuah fenomena sosial di Indonesia. Mengapa kita begitu kecanduan? Secara sains, rasa pedas dari zat capsicum pada cabai sebenarnya mengirimkan sinyal sakit ke otak. Sebagai respons, otak kita melepaskan hormon endorfin dan dopamin yang memicu rasa bahagia dan rileks. Secara kultural, sambal adalah lambang kebersamaan dan kesederhanaan. Di masa lalu, ketika lauk pauk sedang sulit, semangkuk sambal dan sepotong tahu sudah cukup untuk membuat sepiring nasi terasa mewah. Sama seperti budaya kita, setiap daerah memiliki rasa pedasnya masing-masing. Di barat, kita mengenal sambal terasi yang pekat dan manis. Bergeser ke Bali, ada kesegaran sambal matah yang gurih dan harum. Sementara di utara Sulawesi, gurihnya sambal roa yang terbuat dari ikan asap menjadi primadona. Setiap ulekan dan racikan mencerminkan hasil alam dan karakter masyarakat yang membuatnya. Sambal mungkin lahir dari tanaman yang melintasi samudra luas. Namun cara kita menikmatinya membuat sambal tak terpisahkan dari bangsa ini. Tapi, senikmat apapun racikan sambal, ia tidak akan pernah sendirian. Ia selalu membutuhkan pasangan sejati yang setia menemani di setiap suapan. Nasi putih. Tapi, sejak kapan kita menjadi bangsa yang tidak bisa hidup tanpa nasi? Nah, itu adalah cerita yang berbeda.